saya merasa terganggu ya dengan tulisan oleh seseorang yang biasa membentuk opini ya, yang profesional dalam tanda kutip berbayar, yang mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun berhasil dengan, kalau tidak salah dia bikin 5 atau 6 indikator dunia. Yang saya katakan, waduh, enak sekali dia membandingkan kondisi 2014 dengan 2024. Jadi seperti misalnya pemberantasan korupsi, skor 2014 dan 2024 34 netral. Kok cara mikirnya begitu ya? Utang luar negeri dia tidak sampaikan ya. Dari SB yang cuma 2.600-an, tiba-tiba sekarang sudah 8.000 sekian. Kalau ada grafik utang utang pemerintah, silakan ditampilkan nanti ya. Jadi saudara sekalian, saya terus terang ya bertanya-tanya, apakah Indonesia ini di bawah pemerintahan Presiden Jokowi lebih baik atau tidak lebih baik? Saya mengatakan tidak lebih baik untuk urusan yang saya paham betul, yaitu urusan hukum, urusan konstitusi, hak asasi, dan pemberantasan korupsi. Tapi kalau soal ekonomi, ya coba kita lihat satu aspek yang terkait misalnya dengan utang luar negeri saja. Ya, kita akan bahas misalnya utang luar negeri yang ya mungkin bisa menggambarkan bahwa pemerintahan ini ugal-ugalan betul utang luar negerinya. Dan tidak dimasukkan DNIJA sebagai sebuah variabel. Ya, coba kita bacakan ya. Bukan utang luar negeri, utang pemerintah ya. Per Agustus 2024 pemerintah tarik utang baru 347 triliun. Jadi kalau ditambahkan dengan posisi per Juli, maka utang pemerintah itu menjadi 8.790 triliun. Luar biasa kan? Naik lebih dari 6.000 triliun dari era presiden pertama hingga SBY. Ugal-ugalan. jadi kalau kita mau menilai ya mbok ya objektif sedikit lah ya. Masa utang ugal-ugalan ini kemudian kita katakan pemerintahan berhasil ya. Oke. Kita bacakan ya. Belum lagi kemudian Prabowo Gibran bakal bayar bunga utang 552 triliun. Bayangkan bunga utangnya belum pokoknya ya. Jadi kalau orang kaya tidak gelisah, yaitu karena Anda bisa makan, tapi orang miskin tertekan hidupnya ya. Tempo Jakarta, Kementerian Keuangan atau Kemenq mencatat hingga Agustus 2024 pemerintah telah menarik utang baru yaitu 347 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara memaparkan ya, yang juga komisaris di Pertamina Haukam ya, seorang wakil menteri jadi komisaris. Realisasi tersebut mencapai 53,6% dari target pembayaran utang yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 ya. Utang tersebut terdiri atas surat berharga negara atau SBN itu sebesar dan lain sebagainya, nggak terlalu penting. Suhasil mengatakan dengan pendanaan APBN yang lebih besar sehingga jumlah tersebut dibutuhkan. Meski demikian ia mengatakan aliran utang masuk melalui SBN. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan inflow di pasar SBN menguat pasca pengumuman penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Fund Rate. Ya, oke, ini pada APBN tahun ini penarikan utang ditargetkan 648,1 triliun. Secara total berdasarkan data APBN Kinerja dan Fakta edisi Juli 2024, posisi utang pemerintah tercatat telah menembus 8.404 triliun. Angka ini meningkat 91 triliun dibanding bulan sebelumnya, yaitu 8,5 triliun ya. Rasio utang juga meningkat menjadi 39,13% terhadap PDB atau hampir menyentuh 40%. Ingat ya, 40% itu adalah angka yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Udah hampir di bibir jurang aja.
Tahun depan di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, pembiayaan utang ditargetkan sebesar 775,9 triliun. Angka ini meningkat dibanding target tahun ini yang mencapai 648,1 triliun. Jadi saudara sekalian, pemerintahan Presiden Prabowo itu tidak mewarisi posisi keuangan yang baik. Bahkan harus utang lebih besar untuk 2015 dan kemudian harus membayar bunga utang. Ya, jadi tadi dikatakan utang yang mau ditarik itu 775,9 triliun. Sementara bunga utang yang harus dibayarkan baru bunganya doang ya, itu sebesar 552 triliun. Bayangkan. Belum lagi bunga pokoknya. Jadi kalau kita utang pokoknya. Jadi utang pokok ditambah bunga utang. Saya tidak tahu angka persisnya berapa. Tetapi intinya adalah ada utang jatuh tempo tahun 2015 ya. Oke, coba kita bacakan. Prabowo Gibran bakal bayar bunga utang 552 triliun pada 2025 ya. Pemerintah menyiapkan anggaran hingga 552 triliun untuk pembayaran bunga utang pada 2025. Anggaran untuk pembayaran bunga utang tersebut disiapkan dalam APBN 2025 yang baru saja disahkan DPR. Dikutip dari laporan Badan Anggaran yang dibacakan Ketua Banggar Said Abdullah, ya, anggaran untuk pembayaran bunga utang itu masuk dalam program pengelolaan utang pemerintah. Total anggaran yang disiapkan untuk program itu adalah sebesar 552,454 triliun. Besarnya anggaran untuk membayar bunga utang tersebut tak lepas dari tingginya jumlah utang jatuh tempo pemerintah pada 2025. Mengutip data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan, jumlah utang jatuh tempo pada 2025 mencapai 800 triliun. Jadi utang jatuh tempo itu terdiri dari surat berharga dan sebesar 705,5 triliun dan pinjaman 94,83 triliun. Ya, saya tidak bisa menghitung ekonominya ya. Yang jelas kalau utang jatuh temponya 800 triliun kan itu harus dibayar tuh ya. Lalu dibayar dengan bunga utangnya berapa? 1.000 triliun jangan-jangan ya. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan penyebab besarnya utang jatuh tempo pada periode 2025-2027. Dia mengatakan besarnya pembayaran utang jatuh tempo periode itu disebabkan oleh masa pandemi COVID-19. Saat itu Indonesia membutuhkan hampir 1.000 triliun untuk belanja tambahan. Adapun tambahan belanja negara itu dilakukan saat penerimaan negara turun 19% karena ekonomi berhenti. Itu biaya pandemi berdasarkan agreement antara kita dan BI untuk melakukan burden sharing agar negara BI baik, fiskal kredibel dan politik acceptable. Kita sepakati instrumen itu katanya. Ya, saudara sekalian, karena saya agak terganggu dengan seorang katakanlah biasa pembuat apa istilahnya ya, pembuat opini yang mengatakan pemerintahan presiden itu berhasil ya, pemerintahan presiden presiden Jokowi berhasil katanya ya. Jadi judulnya ini ya, siaran pers dibolehkan mengutip atau memuat utuh 10 tahun Jokowi 2014-2024 sukses atau gagal. Penilaian 6 indeks plus 1 indikator dunia. Luar biasa ya. Jadi salah satunya ya, cara menilainya biru, merah dan netral ya. Indikator produk domestik bruto PDB oleh World Bank ya, PDB. Kemudian jadi kalau katanya ya 2014 PDB Indonesia sebesar 890,81 miliar ya, dan menempati peringkat 18 dunia. Makanya kita masuk G20 ya. Oke. Kemudian 2023 PDB Indonesia meningkat menjadi
1,37 triliun dan naik ke peringkat 16 dunia. Luar biasa. Jadi 2014 PDB naik ya. Tapi PDB persentasenya kepada utang bagaimana bro? Sekarang persentasenya terhadap utang itu 39%, hampir 40%, menyentuh batas yang dibolehkan. Itu satu kritik ya. Kemudian indeks kebebasan ekonomi ya. Indeks kebebasan ekonomi 2014, skor kebebasan ekonomi Indonesia berada di skor 58,5 dengan peringkat 100 di dunia. Skor Indonesia meningkat menjadi 63,5 dengan peringkat 53 ya. Saya tidak paham ya tentang indeks kebebasan ekonomi. Rapor biru ya. Kemudian Social Progress Index ya. Jadi Social Progress Index tahun 2014 ya, tahun mana? 2014 skor Indonesia 61,65 dengan peringkat 92. 2023 skor meningkat menjadi 67,22 dengan peringkat 80. Biru ya. Indeks demokrasi oleh Economist Intelligence Unit ya. Kemudian nah ini yang jadi skor demokrasi Indonesia adalah 6,95 menempati peringkat 49. 2023 skor Indonesia turun menjadi 6,53 dengan peringkat 56 ya. Tuh, demokrasi turun. Indeks persepsi korupsi oleh Transparansi Internasional. 2014 skor persepsi korupsi Indonesia adalah 34 dengan peringkat 107. Kemudian 2023 skor tetap di 34 namun peringkat turun menjadi 115. Netral katanya. Coba bayangkan ya. Oke. Kemudian indeks kebebasan pers oleh Reporters Without Borders. Kebebasan pers kita 2014 skor kebebasan pers Indonesia adalah 61,85 dengan peringkat 132. 2024 skor menurun menjadi 5,15 namun peringkat naik ke 111. Apa maksudnya? Kemudian netral katanya. Indeks kebahagiaan oleh SDSN dan Gallup Poll ya. Indonesia 2013 skor kebahagiaan Indonesia adalah 5348 dengan peringkat 76. Kenapa 2013 bro? 2024 skor meningkat menjadi 5568 namun peringkat turun ke peringkat 80 ya. Netral katanya. Ya saudara sekalian, ya ini bagi saya sontoloyo aja. Mohon maaf dengan segala hormat ya dengan yang membuat ini. Coba bayangkan ya. Indeks saya ambil korupsi aja ya. Kenapa bisa dikatakan netral untuk indeks persepsi korupsi ya? Lalu kebebasan pers dan jadi gini, secara telanjang ya apa yang disampaikan oleh pendukung Jokowi, saya tidak tahu ya apakah ini opini karena balas jasa atau opini independen ya, I don't know exactly ya, atau opini profesional dalam tanda kutip yang dibayar. Karena begini, kita lihat ya, ternyata kalau kita bicara tentang demokrasi kita nurun. Tentang kebebasan pers nurun juga. Kok dibilang tidak turun, bilang netral. Itu mengindikasikan bahwa yang namanya demokrasi kita secara keseluruhan itu turun. Itu satu ya. Sehingga kalau dibilang regresif wajar. Tuh. Karena itu bagi saya politik Indonesia turun kualitasnya, no doubt. Nah sekarang ekonomi. Ekonomi kalau yang diukur hal-hal yang maju saja, iya ya terlihat. Tapi kalau kita lihat misalnya soal utang tadi yang kita bicarakan, aduh utang sudah ugal-ugalan. Lalu pemberantasan korupsi, kalau masa SBY 34 dan kemudian 34 lagi, sementara pernah naik sampai 40, ya gagal pemberantasan korupsi namanya. Ya. Jadi kalau seandainya 10 tahun sama sekarang sama, ya gagal pemberantasan korupsi. Gimana kita mengatakan ya? Kalau turun itu celaka namanya ya. Kecuali misalnya nilai kita di atas 7,5. Nah, itu dari 7,5 ke 7,4 misalnya. Itu up and down lah, tetapi kita masih negara yang baik. Tapi
dari korup ke korup, ya gagal lah ya. Kalau orang mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi berhasil, ya nggak apa-apa ya. Tapi Anda mau percaya nggak dengan opini seperti itu? Saya nggak percaya ya. Kalau pemerintahan ini dianggap berhasil ya. Pemerintahan ini pemerintahan yang paling gagal menurut saya dalam hal mendorong demokrasi dan kebebasan. Itu satu ya, sudah firm tadi dengan angka-angkanya dan rankingnya. Dan gagal juga dalam membangun perekonomian negara. Karena perekonomian negara itu ya dibangun dengan persepsi pertumbuhan-pertumbuhan yang semu. Tetapi gap, kesenjangan itu makin tinggi ya, rasio Gini makin tinggi. Jadi saudara sekalian, kalau ada orang mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi berhasil selama 10 tahun, ya sudah nggak apa-apalah ya. Ya. Tapi pastikan one thing for sure, pastikan itu adalah opini independen, bukan opini bayaran ya. Bukan opini buzzer, itu satu. Dan yang kita kalau saya sendiri mengatakan gagal dengan semua indikatornya juga. Kalau pemberantasan korupsi dikatakan kita netral, tidak maju, tidak mundur. Waduh, yang namanya jalan di tempat itu ya, sebenarnya kalau kita bicara dimensi waktu gagal. Karena kalau kita bicara angka skornya 34, itu kan angka yang buruk. Negara kita korup. Sementara pemerintah pernah ingin mengatakan angka kita 50. 50 itu negara tidak korup. Nggak berhasil pemberantasan korupsi kalau kita bicara mengenai bahwa negara kita harus lepas dari zona sebagai negara korup. Itu bro soalnya. Kalau 50 nah itu baru ya, paham kan maksud saya. Jadi kalau tetap korup ke korup ya namanya nggak berhasil pemberantasan korupsi. Kalau orang mengatakan netral dan lain sebagainya, luar biasa ya bagaimana berusaha mempengaruhi opini kita. But it's okay. Kita perang opini saja ya. Kira-kira siapa yang dipercaya ya? Apakah orang percaya dinasti Mulyono ini berhasil? Apakah orang tidak percaya? Jadi politik, ekonomi, sosial, hukum.